yang orang-orang bilang two finger unit untuk seluruh wajah atau sama leher. Nah itu tuh dosis yang benar gitu. Jadi kalau kita cek di lab sih sebenarnya waktunya panjang. Cuman tadi halo teman-teman Behind Beauty Podcast, balik lagi barengan aku Sekar. Hari ini kita akan bahas seputar tentang skincare nih. Nah, skincare yang satu ini biasanya kalau beauty vlogger nih nggak pernah absen buat bilang jangan sampai di skip gitu katanya ya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama dengan dokter cantik di sebelah saya. Ini udah ada Dokter Anesia Tania, dokter spesialis kulit dan kelamin di Plastik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Halo Dokter Anes. Halo Mbak Sekar. Gimana kabarnya, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apa aja nih dok kesibukannya sekarang ini dok? Udah mulai sibuk sih, udah mulai praktek kayak biasa, terus juga udah banyak kegiatan-kegiatan offline ya sekarang. Iya, oh iya benar-benar jadi pembicara-pembicara gitu ya dok ya? Iya. Salah satunya. Oke, kalau gitu dok, seperti yang tadi aku udah sebutkan di awal, hari ini kita akan ngebahas mengenai sunscreen nih dok. Cuman kan biasanya orang-orang nih ada yang bilang sunscreen atau sunblock. Sebetulnya kita mulai dari awalnya dulu nih dok ya, sunscreen dan sunblock itu ada perbedaan nggak dok di antara kedua itu? Sebenarnya itu hal yang sama, jadi itu istilah aja. Jadi dulu disebutnya sunblock karena dikatakan bahwa dia memblok sinar matahari, tapi ternyata makin ke belakang tuh makin ketahuan bahwa dia nggak bisa memblok total sinar matahari 100% gitu. Jadi lebih ke screen, jadi dia istilahnya menyaring lah gitu sinar matahari. Jadi ada beberapa persen yang masih bisa tembus. Jadi dipakailah istilah baru yaitu sunscreen gitu. Oke, wah ini aku baru tahu juga. Terus udah gitu nih dok, biasanya kalau misalnya di sunscreen atau di sunblock ya, di kemasan itu kita kan sering nemuin bahasa-bahasa yang mungkin istilah-istilah yang mungkin jarang didengar gitu ya dok ya. Ada UVA, UVB, kemudian ada SPF, kemudian biasanya tuh setelah SPF dia ada kayak PA++, nah gitu dok. Mungkin boleh nih dok jelasin sedikit, itu tuh apa sih dok maksud istilah-istilah tersebut? Oke, jadi sunscreen itu kan sebenarnya untuk memproteksi kulit kita dari sinar matahari. Nah, sinar matahari sendiri itu sebenarnya punya, kita sebutnya panjang gelombang, jadi dia ada beberapa jenisnya gitu, ada UVA, UVB, UVC. Jadi UVA sama UVB itu sebenarnya beda di panjang gelombang aja. Kalau UVB itu lebih biasanya menyebabkan sunburn gitu. Sementara kalau UVA itu dia sebenarnya lebih ringan, tapi dia menembus kaca, terus jumlah yang kita terima lebih banyak sehingga dia memicu perubahan-perubahan yang sifatnya lebih kronis. Jadi kayak misalnya skin aging, terus habis itu juga perubahan warna kulit, flek, terus tadi skin cancer juga salah satunya gitu. Kemudian tadi ada istilah lainnya, iya betul dok, SPF juga kan suka ada angka yang beda-beda juga ya dok setiap sunscreennya ya. Nah sunscreen itu kan fungsinya memproteksi kita dari UVA sama UVB tadi. Kalau SPF itu adalah pengukuran seberapa besar sih atau seberapa lama atau seberapa banyak sinar UVB yang bisa disaring sama si sunscreen itu gitu. Sementara kalau PA itu lebih ke UVA-nya gitu. Jadi kalau SPF biasanya 30, 50, nah itu pengukurannya. Sementara kalau PA plus sampai plus 4 itu biasanya juga semakin tinggi plus-plusnya berarti dia semakin lebih bagus lah screening si sunscreen tadi, sisa sinar matahari tadi gitu. Nah dok, ini aku jadi dapat pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya di musim sekali di Indonesia gini ya dok ya, Asia berarti ya dok ya, untuk kulit Asia, dengan misalnya negara-negara yang emang panas banget gitu ya dok ya, kayak misalkan di daerah-daerah timur atau misalkan di daerah-daerah Afrika kayak gitu, itu tuh ada perbedaan nggak sih dok SPF-nya, dan sebetulnya berapa SPF yang harusnya kita gunakan? Jadi sebenarnya sih kalau SPF tadi karena dia pengukuran seberapa banyak sih sinar matahari yang dia bantu saring gitu. Jadi sebenarnya kalau menurutku semakin tinggi SPF-nya tuh justru semakin baik gitu. Jadi walaupun bedanya tipis ya, misalnya SPF 30 itu dia bisa menyaring sekitar 95% sinar matahari. Kalau SPF 50 tuh 98, kalau lebih tinggi tuh bisa sampai 99. Itu sebenarnya tipis ya bedanya. Cuman kalau kita lihat berarti kan sinar matahari yang tembus tuh misalnya SPF 30 sama SPF 50 bedanya 3% sama 6%, berarti kan 2 kali lipat sinar matahari yang bisa nyampe ke kulit kita gitu. Jadi sebenarnya semakin besar SPF yang kita pakai semakin baik. Terus jangan lupa sunscreen itu SPF itu diukur dengan dosis sunscreen yang sesuai. Jadi dosisnya itu sekitar 2 mg per cm luas area kulit gitu. Jadi
yang orang-orang bilang two finger unit untuk seluruh wajah atau sama leher. Nah itu tuh dosis yang benar gitu. Sementara kita sering kali apalagi kalau badan itu kan nggak pakai sebanyak itu gitu. Jadi tentu saja SPF-nya turun yang sebenarnya di kulit kita dapetin. Jadi semakin tinggi SPF tuh justru semakin bagus untuk mengkompensasi hal itu juga gitu. Jadi kalau kita pakainya nggak sebanyak itu, at least kita dapet nggak terlalu jauh lah gitu, nggak terlalu jauh dari yang kita harapkan. Oke, gitu. Oke dok. Nah kalau misalnya kita ngomongin sunscreen, biasanya kan kita lebih sering kalau untuk aktivitas di luar nih gitu ya. Tapi apakah sunscreen itu hanya kita gunakan gitu ketika kita terkena paparan sinar matahari langsung, atau sebetulnya kalau indoor juga kita perlu menggunakan dok? Oke, sebenarnya yang perlu diingat itu sinar matahari terutama UVA itu kan bisa menembus kaca. Jadi kalau kita di ruangan yang sebenarnya masih ada kacanya atau di mobil atau di kendaraan, itu sebaiknya sih tetap pakai sunscreen gitu. Kecuali kita benar-benar di ruang yang tertutup yang nggak ada kaca, nggak ada jendela. Gitu. Oke, berarti tapi ada juga nih dok orang yang bilang katanya kan tetap ada sinar dari laptop misalnya gitu dok, atau dari lampu gitu. Itu bener nggak dok? Nah sebenarnya sih kalau blue light itu masih kontroversi ya, karena dia masih dalam penelitian apakah dia benar bisa memicu perubahan atau kerusakan di kulit manusia gitu. Tapi memang kalau aku sih menganggap sunscreen itu sebaiknya jadi habit gitu. Jadi seperti sikat gigi aja, bukan berarti kalau kita hari itu puasa kan kita nggak sikat gigi gitu. Jadi tetap walaupun kita di dalam ruangan ya dibiasain aja pakai sunscreen gitu. Terutama orang-orang yang sudah punya keluhan, misalnya udah punya flek atau punya bekas-bekas jerawat kehitaman, atau dia memang punya riwayat di keluarganya ada kanker kulit gitu. Sebaiknya sih lebih rajin lagi pakai sunscreennya gitu. Oke, nah itu tuh teman-teman ya, banyak banget ternyata manfaat sunscreen dari mulai jangka pendek sampai jangka panjang. Betul. Ya dok ya. Oke dok, kemudian kalau kita lihat hari ini dok, jenis-jenis atau apa ya, bentuk-bentuk si sunscreen itu kan macam-macam ya dok. Ada yang dia kayak biasa tuh yang gel gitu, yang cair gitu ya dok ya. Kemudian ada juga yang bentuknya tuh stick. Terus sekarang ada juga yang bentuknya tuh spray. Nah sebenarnya tuh ada nggak sih dok perbedaan fungsi dari masing-masing jenisnya itu? Ya sebenarnya kalau perbedaan fungsi sih enggak, tapi karena perbedaan formulasi dan cara pemakaiannya, otomatis pasti proteksinya berbeda gitu. Karena sunscreen itu supaya bekerja maksimal dia harus membentuk lapisan film di atas kulit. Jadi dia harus ngelapisin kulit dengan rata supaya dia bisa proteksi kulit kita dari sinar matahari. Nah kayak tadi misalnya yang krim atau yang stick itu pasti kalau diaplikasiin itu ketebalan lapisan itu beda gitu. Jadi makanya ada beberapa mungkin orang yang udah cek misalnya dengan kamera UV gitu, kalau dia pakai lotion misalnya dia satu kali aplikasi aja udah full coverage. Kalau pakai stick gitu dia mesti bolak-balik beberapa kali. Sama spray juga gitu, biasanya harus bolak-balik sekitar 3 kali untuk satu area. Gitu. Oke, berarti perbedaannya di situ ya dok ya? Iya, sama ada beberapa formulasi. Kalau dia lebih ringan, kan dia biasanya juga lebih gampang hilang misalnya dengan keringat atau kalau kita beraktivitas gitu, jadi itu juga harus jadi pertimbangan gitu. Oke, nah dok, ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih dok. Pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya berapa lama sih dok si sunscreen itu bisa menjalankan fungsinya gitu? Oke, sebenarnya sih nggak ada patokan. Jadi kalau kita cek di lab sih sebenarnya waktunya panjang. Cuman tadi supaya dia bekerja maksimal kan dia harus jadi film di atas kulit. Nah kalau kita let's say kegesek-gesek masker, terus kita keringetan atau misalnya kena air wudhu, itu kan semua lapisan itu udah geser pasti dan udah coveragenya nggak seperti awal. Sebaiknya sih itu segera reapply gitu. Jadi biasanya sih aku kasih kira-kira 2-3 jam lah. Oke. Gitu. 2-3 jam ya dok. Kemudian kalau misalkan dari dia pertama kali pakai sampai dia harus keluar tuh berapa lama dok? Apa setelah pakai boleh langsung keluar? Oke, sebenarnya sih paling baik ditunggu sekitar 15-20 menit supaya tadi lapisan filmnya tuh udah rata gitu. Jadi sebenarnya kan ada mitos yang bilang sunscreen jenis ini atau chemical sunscreen itu harus tunggu 30 menit karena dia belum aktif. Oh iya, aku sering dengar juga. Iya, tapi itu sebenarnya bukan karena itu, tapi karena kita nunggu lapisan biofilmnya tuh udah kebentuk. Jadi udah rata lah gitu. Jadi ya ditunggu aja sekitar 15 menit, sebenarnya nggak sampai setengah jam sih enggak. Oke, yang penting udah menyerap ya dok. Iya, itu udah berasa, udah pas dipegang tuh udah ada kayak lapisan filmnya udah agak sticky gitu kulitnya gitu. Oke dok, nah tadi kita bahas juga tentang reapply ya dok ya. Sekarang ini banyak banget kan juga influencer yang dia menggaungkan atau bahkan dokter-dokter kecantikan juga ya dok ya, setiap berapa jam sekali itu kita wajib reapply sunscreen misalnya gitu. Sebetulnya gimana sih dok cara yang benar untuk reapply? Apakah ketika full makeup dia harus hapus dulu makeupnya dan mengulang lagi atau gimana dok?
Ya sebenarnya udah sama seperti semua jenis skincare ya, nggak ada cara yang paling benar, kalau tetap balik ke diri kita masing-masing mana yang paling sesuai. Kalau kita orangnya gampang jerawatan, terus juga kita pakai full makeup, mau nggak mau sebaiknya dibersihin atau cuci muka dulu. Tapi kalau kita memang nggak pakai makeup misalnya, terus kita nggak gampang jerawatan, nah itu boleh tuh kita langsung apply atau kita pakai yang spray, atau kita langsung apply di atas makeupnya gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang misalnya pakai sponge gitu, sunscreennya dia tap-tap di atas makeupnya, dan itu nggak apa-apa gitu. Oke dok, itu adalah pertanyaan terakhir yang akan menutup podcast hari ini. Dok, sebelumnya mungkin dari dokter Anes ada yang mau disampaikan ke teman-teman terkait sunscreen? Jadi memang sunscreen itu adalah salah satu basic skincare yang paling penting. Sebisa mungkin jangan sampai di skip dan dijadiin kebiasaan sehari-hari, karena keuntungannya dan fungsinya itu baik jangka pendek maupun jangka panjang sangat bagus untuk kulit kita. Oke, itu dia teman-teman. Jadi jangan lupa untuk menggunakan sunscreen setiap hari dan wajib untuk reapply ya dok ya. Terima kasih dokter Anes atas waktunya. Semoga ini bisa jadi manfaat baik untuk teman-teman yang mendengarkan. Oke, sampai di sini Behind Beauty Podcast hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Nemu.